Selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir bulan November. Sebentar lagi adik-adik akan merayakan Natal bersama. Sekalipun situasinya sampai sekarang belum begitu baik oleh karena pandemi yang belum berakhir, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk tetap taat dan setia di dalam ibadah. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Kita memuji Tuhan di pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian minggu ini karena minggu Advent yang pertama. Kita naikkan pujian 1 lilin dan dilanjutkan dengan pujian Tumbuhlah Tunas Baru. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah ini dengan memuji nama Tuhan. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Tumbuhlah tunas baru, ditunggu Isai yang pada masa lalu disyairkan Nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Ini maksud Yesaya dengan nubuatnya, lahir dari Maria seorang putera kudus dan mulia. Firman menjadi daging melawan bundanya. Ya, yang siap. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memelihara di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mengikuti ibadah, meskipun sampai dengan sekarang ini masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah dari awal hingga selesai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin ibadah ini, kiranya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya adik-adik, mari kita membuka Alkitab, kita mau belajar menghafal ayat firman Tuhan. Kalau sudah semua membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur 31 ayat yang ke-25. Sekali lagi adik-adik ya, kita akan menghafal ayat firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat ke-25. Yuk, mari kita baca dulu. Mazmur 31 ayat 25.
Kakak ulang, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya, kita coba menghafal ayatnya ya adik-adik. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, kita menghafal. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian ayat hafalan, nanti adik-adik bisa menghafal lagi supaya lebih mantap ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita dengar ceritanya adik-adik. Silakan kakak. Terima kasih kakak untuk lagunya dan sudah menghafal ayat bersama dengan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita saatnya mau datang kepada Tuhan untuk meminta penyertaan firman Tuhan yang akan adik-adik dengarkan hari ini. Yuk kita mohon penyertaan Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, sertai firman yang akan disampaikan oleh Kak Lili, sehingga firman itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Raja Damai yang akan datang. Bacaannya diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Tapi kita membacanya sampai ayat 5 aja ya. Yuk kita mulai membacanya. Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik masih ingat lirik lagu yang kita nyanyikan tadi? Berapa lilin yang kita nyalakan di lagu itu? Betul, 1 lilin. Kenapa Kak 1 lilin? Karena hari ini di tanggal 28 November adalah Advent pertama dari 4 Advent yang lain sebelum hari Natal. Jadi hari ini adalah Advent pertama, minggu depan Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, kemudian kita merayakan Natal. Hore! Nah, lilin Advent pertama ini selain warnanya harus ungu, punya makna yaitu harapan. Kita ulangi lagi, Advent pertama mempunyai makna apa adik-adik? Betul, harapan. Itu sebabnya cerita hari ini adalah tentang harapan yang ada dalam nubuat Nabi Yesaya. Nah, seperti
yang kita ketahui bahwa Raja Salomo setelah meninggal, dia meninggalkan warisan kerajaan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah. Nah, adik-adik, sehingga akhirnya kerajaan itu menjadi lemah dan hancur. Sayang ya adik-adik. Nah, karena sayangnya Allah kepada umat Israel, Allah ingin menyampaikan pesan kepada umat Israel dengan melalui nubuat Nabi Yesaya. Apa sih Kak nubuat? Nubuat itu adalah pesan Allah yang ingin disampaikan kepada umatnya melalui nabinya, dan pesan itu akan terjadinya nanti di masa yang akan datang. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, dalam nubuatnya Nabi Yesaya mengatakan kalau keturunan Daud dan kerajaan Israel itu seperti tunggul. Apaan sih tunggul? Tunggul itu adalah pangkal dari pohon yang ditebang, tapi akarnya masih tertanam di dalam tanah, seperti gambar di samping ini. Nah, demikian juga seperti kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu kerajaannya ada, rajanya ada, tapi bukan kerajaan yang kuat dan bukan bangsa yang kuat. Ibaratnya mereka itu cuman tinggal tunggulnya aja adik-adik. Tapi karena kasih Allah, karena sayangnya Allah kepada bangsa Israel itu, sehingga lewat nubuatan Nabi Yesaya, Allah berjanji akan memulihkan kerajaan Daud. Allah akan memberikan seorang raja yang berbeda dengan raja sebelumnya. Raja ini adalah raja yang taat kepada Allah, dan kemudian raja ini juga pembawa damai. Siapa yang tahu? Betul. Yang dimaksudkan oleh nubuat Nabi Yesaya ini adalah Tuhan Yesus. Nah, yang mendengar nubuat Nabi Yesaya ini merasakan suatu harapan, ada harapan yang baik untuk masa depan dari kerajaan Israel ini adik-adik. Ketika Raja Damai itu datang, mereka berharap keadaan mereka menjadi baik. Tapi itu dulu ketika Tuhan Yesus belum lahir. Sekarang kan Tuhan Yesus sudah lahir. Kok masih ditunggu Kak? Ya iya, tapi kita menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya kalau sekarang. Yang pertama kan waktu Yesus lahir. Yang kedua ya sekarang ini kita lagi mengharapkan dan menanti-nantikan dia datang lagi. Tahukah kamu adik-adik pentingnya suatu harapan? Seperti misalnya contohnya pas COVID yang lalu ya adik-adik. Awalnya kita gak boleh keluar rumah, mama papa kerja di rumah, semuanya terasa sedih, suram, dan putus asa. Bahkan kita bosan terkurung di rumah terus ya adik-adik. Kakak juga sih. Nah, tapi pas ketika kita sudah mendapatkan vaksin, keadaan COVID menjadi reda, kita memikirkan suatu kemungkinan bahwa keadaan akan pulih kembali seperti sedia kala. Itulah yang disebut harapan adik-adik. Juga sama seperti kita saat ini ketika kita melakukan firman Tuhan dengan giat, ketika kita mentaatinya, kita menahan rasa marah ketika kita dijahatin orang, kita menahan keinginan untuk membalas perbuatan orang yang menjahati kita, atau ketika kita memaafkan orang lain meskipun kita kesel. Nah, semua itu karena kita berharap bahwa ketika nanti Yesus datang kembali, Dia mendapati kita sebagai anak-anaknya yang baik. Jadi adik-adik, jangan bosan-bosan, jangan merasa capek untuk menjaga dirimu dan selalu berbuat baik. Tuhan Yesus akan memampukan kita semua. Jadi sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas, dan aktivitas akan dibawakan oleh Kak Grace. Silakan Kak Grace. Terima kasih kakak. Adik-adik, hari ini
kita masuk di Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent ini judulnya Harapan. Di Minggu Advent ini, kamu akan mengerjakan aktivitas yang berbeda. Kelas kecil akan mengerjakan aktivitas ini. Wah, apa ini ya? Bener, mahkota. Kamu yang kelas kecil akan menghias mahkota ini. Menghiasnya pakai apa, Kak Grace? Pakai ini. Sambil menghias, kamu akan mengingat ada raja yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Raja ini akan membawa damai bagi semua orang di dunia. Kira-kira kamu tahu nggak siapa raja yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Sedangkan untuk kelas besar akan mengerjakan aktivitas ini. Wah, apaan nih? Tentu saja untuk kelas besar ya jangan yang gampang lah. Kamu akan mencari kata-kata yang tersembunyi di sini nih dengan patokan clue ini. Senang ya kalau hidup kita ada harapan. Jadi enggak takut, enggak ketemu jawabannya, enggak takut, enggak bisa menghias. Hidup dengan harapan itu yang dibawa oleh Sang Raja Damai. Adik-adik pasti bisa kan? Jangan lupa setelah mengerjakan foto. Udah tahu kan? Kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silahkan kakak. Halo teman-teman, kamu sudah menerima paket Advent kan? Nah, minggu ini kita akan bersama-sama membuka paket yang ada stiker ini. Di dalamnya ada 5 buah amplop lain lagi loh. Tapi yang akan kita buka pertama adalah amplop berwarna coklat dengan stiker seperti ini. Di dalam amplop coklat ini ada 2 karton yang gambarnya seperti ini. Ketemu nggak? Pasti ketemu ya. Sekarang buka lagi amplop putih yang ada stiker seperti ini ya. Di dalam amplop putih ini ada gambar seperti ini. Asik! Sekarang kamu bisa mulai menggunting dan menempel aktivitas Adventnya. Tapi sebelumnya, kamu dapat membaca bersama-sama ayat Alkitab yang ada bersama gambar tadi ya. Sekarang kita kerjakan aktivitas Adventnya bareng-bareng yuk. Kita mulai dari tempat kelahiran Tuhan Yesus. Kamu lihat kan ada lingkaran putih di atasnya? Lingkaran itu bisa kamu lubangi dengan pembolong kertas. Terus kita bisa masukkan pita atau tali ke dalam lubangnya hingga menjadi seperti ini. Kita lanjut yuk ke tempat lilin-lilin Advent yang gambarnya seperti ini. Sama seperti tadi, lubang di atasnya ini bisa kita lubangi dengan pembolong kertas. Terus kita masukkan pita atau tali ke dalamnya hingga menjadi seperti ini. Yeay! Terus kita ambil gambar malaikatnya. Lalu kita gunting deh pinggirannya. Kalau sudah digunting, akan jadi seperti ini. Kemudian kita tempel deh di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan lilin Advent dan ayat Alkitab. Ayo teman-teman, kalian juga ambil gambar lilin Adventnya. Kalian lihat kan di sebelah kanan dan kiri apinya ada bagian kertas putih. Itu kalian gunting ya. Jangan sampai putus ya apinya. Hasilnya akan seperti ini. Terus bagian kanan dan kiri lilinnya kita lipat ke dalam dan kita lem. Tapi jangan sampai gepeng ya, supaya hasilnya seperti ini.
Terus lilinnya bisa kita tempel di sini. Jangan sampai salah ya taruhnya teman-teman. Kemudian ayat hafalannya bisa kita gunting ya rapi supaya seperti ini. Terus ayat hafalannya bisa kalian tempel deh di bawah lilin hop di tempat ini ya. Bisa menggunakan stapler, double tip, atau pita. Hasilnya akan seperti ini. Nanti hasil aktivitas minggu Advent pertama kalian akan seperti ini ya. Wah, bagus ya. Kira-kira minggu depan akan seperti apa ya? Oh iya, jangan lupa kirimkan foto kalian dengan aktivitas Advent pertama yang sudah dibuat ya. Selamat mengerjakan aktivitas bersama keluarga ya teman-teman. Tuhan Yesus memberi sukacita. Terima kasih kakak. Mari adik-adik kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dua cara. Yang pertama dan yang kedua. Oke. Adik-adik, kita juga akan bersama-sama memuji Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian buat Tuhan kita. 2, 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh mengingatkan kami akan harapan kami kepada kelahiran Tuhan Yesus yang akan kami rayakan di bulan Desember nanti. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menantikan dan menyambut kelahiran-Mu. Kami akan dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan hati kami juga di dalam segala tindakan dan perbuatan kami di kehidupan keseharian kami. Ajar kami Tuhan dan tegur dan sapalah kami jikalau kami melakukan di luar kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kami boleh terus hanya mau belajar menjalankan rencana Tuhan. Karena kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berkekurangan ataupun yang berkelimpahan. Biarlah mereka selalu mengingat akan kasih Tuhan yang begitu baik di dalam suka maupun duka mereka. Karena kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan, perlindungan, sukacita, dan kesejahteraan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang setia dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di kelas 4 dan mungkin kakak kelas lain sedang menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong kami, mengingatkan akan pelajaran-pelajaran yang lalu yang diberikan oleh guru kami. Sehingga ketika PAS nanti yang sudah berjalan dan yang akan berjalan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami ingatan yang tajam dan juga memori yang tajam supaya kami boleh mengerjakan PAS kami dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan November ini. Buat Iota di tanggal 3,
juga buat Lela di tanggal 10 dan Pio di tanggal 24 November. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mendampingi tumbuh kembangnya mereka, Engkau yang akan menyertai di usia mereka yang bertambah 1 tahun ini. Engkau pula yang akan mendampingi menyertai mereka bersama keluarga, supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang juga beriman dan berilmu, sehingga Tuhan boleh semakin membentuk kepada teman-teman kami yang berulang tahun ini menjadi anak-anak yang bertumbuh ke arah Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan percayakan untuk membantu pertumbuh kembang mereka. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberikan senantiasa kebahagiaan dan sukacita. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percayakan Tuhan kepada pimpinan presiden kami dan dibantu oleh para menteri untuk mengelola, untuk juga mengarahkan negara kami kepada kesejahteraan dan damai sejahtera serta keadilan. Kami juga berdoa untuk kerjasama mereka, baik para TNI di bidang darat, laut, dan udara. Mereka boleh bersatu untuk mengamankan bangsa Indonesia ini jauh dari perpecahan dan juga jauh dari orang-orang yang mencoba merusak dan mengacau balaukan negara kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini telah berakhir dan akan kita sama-sama beribadah kembali pada minggu depan. Tentu saja kakak berharap kehadiran adik-adik pada minggu depan ya. Jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita juga harus tetap menjaga prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah selalu berdoa ketika kita pergi kemanapun juga. Oke adik-adik, sampai minggu depan kakak tunggu kehadiran adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.